Langsung saja untuk yang pertama, di sini kami ada pembicara. Beliau adalah Ustadzah Inas Kamila, kelahiran Kediri, utusan Lembaga Dakwah Kampus Masjid Jamaah Salahuddin UGM. Beliau pernah menjadi salah satu presenter di ISABE, International Symposium on Agriculture and Biosystem Engineering, cakap dalam beberapa bahasa dan merupakan pengelola dalam bidang arsip, aset, dan beberapa aktif di dalam kegiatan kampus. Nah, apa yang akan beliau sampaikan terkait dengan apa yang Ustadz Henry barusan jelaskan sedikit, yaitu mengenai korelasi antara agama dan pentingnya kita menjadikan cara pandang kita dalam hidup di dunia pertanian seperti itu. Kalau teman-teman mungkin tahu, beberapa waktu lalu Jack Ma, seorang pendiri dan founder dari Alibaba di Cina kemarin, dia telah mengunjungi sebuah tempat agriculture yang disebut dengan AI agriculture place gitu. Jadi ada semacam teknologi-teknologi yang semakin terbarukan, kemudian ada semacam integrasi antara teknologi dan pertanian, sehingga pada akhirnya pertanian yang kita lihat hari ini adalah salah satu bentuk dari teknologi modern yang sangat variatif, yang sangat maju luar biasa, sehingga timbul pertanyaan yang membekas di benak kita masing-masing. Apakah ada problem di balik teknifikasi pertanian modern? Apakah sesuatu yang Allah ciptakan, yang Tuhan ciptakan itu semakin tergerus, sehingga pada akhirnya apa yang kita yakini sebagai ciptaan Tuhan itu kehilangan nilai-nilai sakralitasnya, seperti itu. Nah, di sini akan dibahas dengan singkat, lugas, dan komprehensif mengenai teknifikasi sebagai problem pertanian modern dari Ustadzah Inas Kamila. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah wassalatu ala rasulillah. Senang sekali saya dapat berada di tengah-tengah rekan-rekan dari Universitas Gadjah Mada, dari Jamaah Salahuddin, dan tadi ada Prof. Edi Mayanto. Saya serasa pulang di sini. Nah, pada malam hari ini kita akan membicarakan mengenai problem pertanian. Dalam hal ini bagaimana teknifikasi itu menjadi problem dalam pertanian modern. Sebelumnya sebagai pemanasan kita akan membicarakan tentang tentang buah mangga. Mungkin sebagian dari kita suka buah mangga. Buah ini adalah buah musiman yang bisa dipanen sekitar Agustus hingga November. Tapi sekarang kita tidak perlu menunggu musim itu. Kita bisa menikmatinya di bulan apa saja. Jadi akses terhadap makanan dengan adanya teknologi pertanian itu memang menjadi mudah. Namun ada satu kelemahan, di mana hasil pertanian itu tidak lagi menjadi karunia yang kita tunggu-tunggu. Dan dia akhirnya manusia itu meremehkan makanan, akhirnya membuang itu biasa gitu ya, membuang makanan. Dan ketika buah ini bisa diproduksi dari setiap bulan gitu ya, Januari sampai Desember, ada buah-buah yang akhirnya membusuk dan terbuang itu gitu. Dan teknologi untuk menghasilkan buah yang bisa dipanen setiap bulan tentu saja adalah teknologi yang canggih dan mahal. Akhirnya itu menguras kantong petani. Dan buah yang enak, yang manis, penampilannya cantik, bisa dipanen cepat dan mudah dan murah, itu justru rentan terhadap penyakit atau bahkan berbahaya bagi manusia. Dan ketika akses terhadap makanan itu memang lebih mudah dengan adanya teknologi, kita kemudian bertanya, apakah kondisi sumbernya itu juga lebih baik? Ini tentang buah mangga. Kemudian kita melihat fenomena yang lain yaitu kekeringan. Ketika kekeringan terjadi setiap tahun karena ada kemarau panjang, dulu kekeringan itu memungkinkan gagal panen dan ini hanya ditakuti, gitu ya. Tapi sekarang dengan adanya teknologi, kekeringan itu mudah diatasi, salah satunya dengan hujan buatan. Akhirnya manusia itu menggampangkan, gitu ya. Tadi menggampangkan produksi alam, gitu ya, menggampangkan juga fenomena alam, gitu.
Dengan adanya teknologi itu akhirnya relasi manusia dengan alam dan nanti termasuk relasi antar manusia ada suatu yang bergeser gitu. Ini yang kemudian kita akan bahas gitu ya. Bagaimana problem-problem ini ada karena teknologi gitu ya. Maka teknifikasi, apa sih itu teknifikasi? Pertama, dia adalah pengambilan keputusan berdasarkan hal teknis. Dia membicarakan how to. Ketika dihadapkan dengan sesuatu, membicarakan bagaimana ini supaya lebih cepat, lebih mudah, lebih murah, lebih banyak gitu. Dan dia memang adalah proses dari teknologi menuju dunia yang teknologis, yang serba canggih, serba instan. Dan teknifikasi itu menyebarnya seiring dengan penyebaran satu cara pandang, yaitu cara pandang teknologis. Mungkin sebagian dari kita masih memandang teknologi itu instrumen, teknologi itu membawa kemajuan, gitu, termasuk dalam pertanian. Tapi esensi teknologi adalah pembingkaian, di mana pembingkaian itu mengendalikan manusia untuk memandang realitas sebagai suatu ketersediaan. Nah, sehingga alam, dalam hal ini tanah, tanaman, hewan, dan juga manusia, dianggap sebagai instrumen, sebagai yang bersifat mesin gitu ya, bisa dimanipulasi. Nah, kemudian kita bisa membandingkan bagaimana ketika alam itu masih dipandang sebagaimana adanya dan alam yang dipandang sebagai instrumen. Alam itu biosfer yang kompleks, dia berkedudukan lebih tinggi dari manusia karena alam memberikan batasan terhadap keinginan manusia. Mungkin manusia itu ingin ini, ingin itu, banyak sekali, tapi dibatasi oleh alam. Misalkan manusia ingin makan buah mangga di bulan Januari, gimana caranya? Tapi alam tidak memberikan itu gitu. Akhirnya di bulan-bulan selain Agustus hingga November itu manusia harus bersabar. Tapi ketika alam dipandang sebagai instrumen, batasan-batasan itu tidak ada lagi. Sehingga alam itu dipandang mati, tidak berharga, dapat diambil kapan saja dan dapat direkayasa. Cara pandang seperti ini itu menjadi problem dari teknifikasi. Selanjutnya ketika teknifikasi itu membicarakan how to, tidak membicarakan bagaimana sih kondisi dari objek yang sedang dibahas ini gitu. Dan apa sih dampak teknologi terhadap selainnya terhadap alam atau terhadap manusia. Dan teknifikasi ini mengutamakan efisiensi dan kecanggihan yang kita akan bahas nanti selanjutnya ya. Dan teknifikasi itu menghilangkan pengalaman sensoris langsung gitu ya. Bagaimana manusia itu merasakan alam. Misalkan petani merasakan tanahnya yang gembur itu bagaimana, tanah yang basah yang bagus untuk pertanian itu bagaimana, dibatasi ya dengan adanya teknologi bajak misalkan. Nah, kita kemudian menelusuri gitu ya secara sejarah gitu. Kita melihat bagaimana perkembangan pertanian itu dan teknifikasi itu ada di sana. Ketika sebelumnya manusia adalah pemburu pengumpul. Kemudian manusia menemukan pola untuk mengambil makanan yang lebih dari alam, bagaimana caranya lebih mudah. Akhirnya manusia menggunakan alat-alat yang sederhana dan juga mekanisasi dengan tenaga hewan. Tapi tenaga hewan ini tentu saja terbatas dan manusia mencari sumber energi yang lain. Ketika ditemukan mesin uap, akhirnya mesin-mesin itu lebih masif digunakan dalam pertanian. Dan juga ada pergeseran, masyarakat yang agraris yang itu masih bergantung dengan alam, itu menjadi masyarakat industrial yang lebih bergantung kepada aspek sosial ekonomi. Maka ketika revolusi industri 1.0 itu juga berlangsung perang dunia kedua dan itu menyebabkan krisis pangan. Ketika industrialisasi itu menyebabkan kemajuan pertanian di barat, sementara di negara-negara Afrika dan Asia itu ada krisis pangan karena tidak produksi pertaniannya itu tidak mampu mengikuti atau mengejar pertumbuhan populasi. Krisis pangan ini dicoba untuk dijawab dengan satu program berupa revolusi hijau dengan menanam satu jenis tanaman pangan karbohidrat seperti gandum, padi, dan jagung dalam area yang luas dengan input luar. Maksudnya dia diberi pupuk, diberi pestisida buatan sehingga lebih produktif, lebih tahan terhadap hama. Namun ternyata pertanian yang seperti ini tuh merusak lahan. Dikatakan sebagai pertanian yang tidak berkelanjutan, yang tidak ekologis. Akhirnya ada program yang selanjutnya yaitu pertanian berkelanjutan. Yang ini diklaim lebih ekologis tapi tidak berhenti di sana, juga memperhatikan nilai-nilai ekonomi dan juga sosial gitu. Contohnya di sini adalah pertanian organik. Yang ini tentu saja teknologinya mahal sehingga tidak heran ya petani
kecil itu semakin menurun, dan pertanian yang mahal itu hanya menguntungkan petani-petani kapital, juga negara-negara produsen mesin dan teknologi yang canggih ini. Dan kesini-sininya ternyata ada satu corak pertanian hypertech, di mana diilhami oleh ketakutan. Bumi itu semakin rusak, bumi itu akan mati gitu. Ini kita harus hidup, misalnya di planet Mars, dan kita harus bertani juga di sana. Jadi pertanian itu harus semakin canggih. Dan pertanian yang abnormal itu akhirnya dapat membinasakan spesies-spesies yang dianggap kurang produktif. Dari sini kita bisa melihat ada satu proses menuju kecanggihan. Ya, jadi ada teknifikasi itu dalam perkembangan teknologi pertanian. Dan kita juga bisa melihat satu pergeseran orientasi gitu ya dari pertanian itu. Awalnya pertanian digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Secukupnya manusia itu butuh dan bagaimana alam itu dapat memberikan. Dan pertanian itu sebagai ibadah, rutinitasnya mengikuti rutinitas ibadah. Menjadi pertanian dengan orientasi produktivisme. Di mana alam itu dibuat untuk memberikan yang lebih untuk manusia. Dengan metode yang efisien dan teknologi yang canggih. Akhirnya kita bisa bertanya, sebetulnya pengembangan teknologi pertanian itu untuk apa? Atau untuk siapa? Apakah untuk manusia? Atau untuk alam? Nyatanya teknifikasi itu telah merusak ya relasi antar manusia dan juga menghilangkan relasi antara manusia dengan alam. Dan cara pandang itu perlu kita dudukkan dengan sudut pandang Islam gitu. Dan teknologi itu bagaimana kedudukannya dalam Islam? Maka Islam memberikan pandangan utamanya terhadap alam, yang dimaksud adalah bumi. Ada tanah, tanaman, hewan, dan juga manusia di dalamnya memiliki nilai ilahiyah, di mana alam itu adalah alamah atau tanda keberadaan serta kebesaran Allah. Alam juga senantiasa bertasbih dengan berjalan sesuai dengan fitrahnya, di mana alam itu ditundukkan Allah untuk kebutuhan manusia. Manusia dalam hal ini bukan hanya petani saja, tapi juga setiap manusia yang menikmati hasil tani, termasuk kita. Dan di sini manusia itu adalah hamba, yang setiap perbuatannya terikat dengan syariat, termasuk juga pertanian. Yang manusia juga bertugas sebagai khalifatullah fil ard, memakmurkan bumi, mengelola bumi, dan tidak mengeksploitasi. Islam juga memandang pertanian sebagai sedekah. Dalam riwayat Bukhari, Rasulullah bersabda, seorang muslim yang menanam tanaman, baik itu tanaman pohon maupun rumput, dan kemudian tanaman itu dimakan oleh burung, manusia maupun hewan, tidaklah baginya kecuali sedekah. Pertanian juga adalah aktivitas hamba bersama Allah. Dalam surat Al-Waqiah ayat 63 hingga 64. Maka terangkanlah kepadaku tentang yang kamu tanam. Kamukah yang menumbuhkannya ataukah kami yang menumbuhkannya? Rasulullah melarang kita untuk mengatakan aku telah menanam, tapi katakanlah aku telah bertani. Maka pertanian itu, mungkin manusia itu menanam biji ya. Kemudian dari biji itu Allah lah yang menumbuhkan biji itu menjadi tanaman dan berbuah. Kemudian buah itu dapat dipanen oleh manusia. Pertanian itu dalam bahasa Arab al-filahah, dia sama asal katanya dengan falah gitu, yang memiliki medan makna kemenangan, kemakmuran, yang itu tidak hanya dalam segi dalam dimensi dunia saja, tapi juga dimensi akhirat, di mana itu akhirnya dapat dimaknai sebagai kesejahteraan. Maka pertanian itu orientasinya adalah kesejahteraan dunia dan akhirat, orientasinya supaya manusia itu dapat beribadah. Dan kesejahteraan ini terkait erat dengan ketercukupan, sehingga pertanian produktivisme yang itu produksinya melampaui itu tidaklah sejahtera. Lantas bagaimana pertanian yang sejahtera itu yang dilakukan dengan teknologi? Maka diperlukan gitu, setidaknya ada 3 etika Islam dalam teknologi pertanian sebagai panduan praktis. Pertama, ihsan dalam bermuamalah dengan alam. Allah memerintahkan kita untuk berihsan, membaguskan amal kita dengan segala pujian. Dan Allah melarang kita untuk merusak bumi dengan segala ancaman. Dalam 2 ayat ini, Allah menggabungkan keduanya. Artinya pertanian itu harus dilakukan dengan sungguh-sungguh, dengan sebaik-baiknya, dan tidak merusak alam. Di mana kerusakan itu adalah batas dari pengembangan teknologi pertanian. Dan yang kedua, teknologi adalah instrumen
Yang instrumen di sini dapat diartikan sebagai alat atau metode atau mesin gitu ya, bukan sebagai cara pandang. Yang instrumen ini digunakan untuk menjamin tercapainya ihsan dan juga menjamin terlaksananya amanah Allah berupa khalifatullah fil ardh. Dalam peradaban Islam, teknologi itu telah dikembangkan oleh Al-Jazari, dan juga dalam pertanian itu juga ada Ibnu Al-Awam pada abad ke-12 Masehi. Dan dibahas ya tentang ini adalah Islamic technology, yaitu berupa teknologi alat atau metode ataupun mesin, bukan sebagai cara pandang. Dan selanjutnya, pengembangan teknologi pertanian itu memperhatikan maslahah. Menurut Al-Ghazali, maslahah adalah segala sesuatu yang menjamin doruriyat yang 5, yaitu menjaga akal, agama, jiwa, keturunan, serta harta. Jadi pengembangan teknologi pertanian itu prioritasnya untuk memenuhi kebutuhan yang doruriyat. Selanjutnya digunakan untuk memenuhi hajat atau regular needs. Baru jika keduanya itu telah terpenuhi, teknologi pertanian itu digunakan untuk tahsiniyat atau luxury. Maka kita bisa menyimpulkan bahwa teknifikasi itu telah menjadi problem pertanian modern. Maka kita perlu mendudukkan teknologi itu melalui worldview Islam. Dan teknologi itu harus kita gunakan dan kita kembangkan dengan etika-etika Islam demi mencapai kesejahteraan serta kehidupan yang berkelanjutan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan berasal dari Caca Nugraha Zaid, Malang Universitas Brawijaya. Banyak yang mengatakan bahwa teknologi itu bersifat netral, tergantung bagaimana seseorang yang menggunakannya. Lantas dalam perspektif Islamic worldview itu seperti apa? Apakah semua teknologi yang diciptakan selalu dipengaruhi oleh worldview seseorang atau ada yang tidak? Nah, akan dijawab langsung oleh pemateri pertama. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih kembali atas pertanyaannya. Teknologi ya, teknologi itu netral atau tidak? Sebetulnya teknologi yang sekarang ini ada, dan sebetulnya asal dari teknologi ini dari barat ya. Jadi filsafat teknologi dan apa yang terjadi dengan adanya teknologi itu lebih dahulu dirasakan oleh masyarakat barat. Jadi kita bisa mengambil pandangan mengenai teknologi ini dari barat gitu ya. Bahwa esensinya gitu ya, ternyata setelah dikaji tidak hanya teknologi itu menjadi penerapan dari atau aplikasi dari sains. Ketika ya satu sisi sains sendiri tidak netral gitu ya, dia dipengaruhi oleh cara pandang tertentu, dan ketika pun teknologi itu jadi penerapan sains, berarti tidak netral juga gitu ya. Tapi tadi esensinya ternyata membawa cara pandang. Jadi teknologi tidak menjadi instrumen yang netral dalam kacamata barat gitu ya. Dia sebagai worldview, sebagai cara pandang. Cara pandang yang gimana? Cara pandang yang melihat segala sesuatunya itu dari teknologinya. Apakah sudah canggih, apakah sudah efisien. Gitu. Tidak melihat, jadi dia ketika teknologi itu datang gitu ya, masuk di tengah-tengah masyarakat, dia itu mendominasi gitu ya. Cara pandang seperti itu mendominasi, menggeser keyakinan-keyakinan masyarakat yang lain gitu. Misalkan budaya, adat, dan juga agama. Gitu. Hanya itu digeser dengan cara pandang teknologi ini. Jadi saya bisa menjawab bahwa menurut Barat, yang mana ini adalah asal dari teknologi itu tidak netral. Dan kemudian bagaimana Islam itu memandang ya perlu ada Islamisasi di sini ya. Pertama, ketika langkah pertama adalah di westernisasi, maka kita perlu menghilangkan unsur-unsur barat dari teknologi gitu. Ketika kita ingin memahaminya gitu. Kita harus mendudukkan teknologi ini dengan cara pandang, tidak sebagai cara pandang, karena cara pandang kita adalah cara pandang Islam. Yang Islam memandang teknologi itu sebagai instrumen. Jadi berbeda dengan Barat. Kita memandang teknologi sebagai instrumen, alat, uslub ya, atau sarana, metode, dan mesin gitu. Ketika tadi disinggung ya tentang Islamic teknologi gitu, yang telah dikembangkan sejak zaman Al-Jazari, ya beliau itu membuat kincir angin.
kincir air gitu. Yang itu digunakan untuk irigasi dalam pertanian. Yang mesinnya itu otomatis gitu. Nah, itu sudah dikembangkan sejak zaman itu gitu. Jadi apakah Islam tidak memiliki teknologi gitu? Apakah semua teknologi itu hanya dari barat? Sebetulnya tidak, tapi hal yang mendasar adalah teknologi menurut barat itu sudah menjadi cara pandang, dengan teknologi menurut Islam adalah instrumen. Dengan orientasi sekali lagi ya untuk kesejahteraan gitu ya, untuk tidak hanya dimensi dunia tapi juga dimensi akhirat. Demikian yang dapat saya sampaikan.